Tim Tengo pastikan satu tiket ke Piala Dunia 2026. Indonesia bungkam Bahrain di Gelora Bung Karno. Ole Romani spill arti selebrasi ikoniknya. Iran susul Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Norwegia ganyang Israel. Yuk langsung saja kita simak berita-berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Jepang versus Arab Saudi selesai 0-0. Tak ada pemenang dari laga Jepang versus Arab Saudi. Samurai Biru yang amat dominan gagal menjebol gawang tamunya. Skor akhir sama kuat 0-0. Hasil ini tak berpengaruh apapun untuk Jepang. Sementara Arab Saudi bertahan di urutan ketiga dengan 10 poin. China versus Australia, Socceroos menang 2-0. Australia menghadapi China dalam laga tandang di Hangzhou. Australia sudah memimpin pada menit ke-16 melalui Jackson Irvine. Nissan Velupillai menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-29. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-2 untuk kemenangan Australia menghiasi laga. Dengan hasil ini Australia memperkuat posisinya di urutan kedua grup C, ronde 3, kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia versus Bahrain, Romani menangkan skuad Garuda. Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas memulai laga dengan baik, dengan intensitas tinggi. Gol didapatkan pada menit ke-24 ketika Ole Romani menuntaskan umpan Marcelino Ferdinand. Gol tersebut ternyata menjadi satu-satunya di laga tersebut. Indonesia pun menang 1-0 atas Bahrain. Dengan hasil ini, timnas bertahan di posisi keempat dengan raihan 9 poin. Indonesia mulai intip babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mengatasi Bahrain pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu membuat Indonesia kini mengemas 9 poin dan berada di peringkat keempat grup C. Di situasi itu membuat Ceyitses dan kawan-kawan mulai mengintip peluang ke babak keempat. Indonesia tinggal menyisakan 2 laga melawan China dan Jepang. Tim Merah Putih minimal butuh 1 kemenangan lagi untuk membuka asa ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mestinya skuad Garuda bisa cabik-cabik Bahrain. Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain. Skuad Garuda sebenarnya punya peluang untuk benar-benar mencabik sang lawan. Namun peluang bersih yang didapat Marcelino, Ole, dan Eliano Reinders gagal dikonversikan menjadi gol. Ole Romani spill arti selebrasi. Pember timnas Indonesia Ole Romani punya selebrasi ikonik saat mencetak gol. Ia meletakkan telapak tangan di bawah dagunya. Romani berharap selebrasinya itu dapat menginspirasi banyak orang untuk tetap selalu semangat, terutama dalam situasi sulit. Menurutnya, menyerah bukan pilihan. Ini adalah pesan positif bagi siapapun yang sedang mengalami masa sulit, baik dalam sepak bola maupun kehidupan. Tutur Romani. Debut istimewa João Pelupessy di Timnas Indonesia. João Pelupessy akhirnya menjalani debutnya di Timnas Indonesia. Hebatnya, Pelupessy langsung menunjukkan performa istimewa
kala membawa timnya menang 1-0 atas Bahrain. Pemain berdarah Maluku tersebut juga merasa takjub dengan dukungan supporter timnas Indonesia yang berisik sepanjang pertandingan. Baginya, sorak-sorai fans tim Garuda adalah yang terbising sepanjang karirnya. Iran susul Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Ada lagi wakil Asia yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026, yakni Iran yang menyusul Jepang untuk tampil di pesta akbar sepak bola tersebut. Iran mendapatkan tiket lolos itu setelah berimbang 2-2 kontra Uzbekistan di Azadi Stadium. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Bolivia versus Uruguay tuntas tanpa pemenang. Bermain di Municipal Villa Ingenio, Bolivia versus Uruguay berakhir tanpa pemenang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Kedua tim berakhir imbang 0-0. Argentina lolos Piala Dunia. Argentina menjadi tim selanjutnya yang berhasil menginjakan kakinya di Piala Dunia 2026. Tiket itu berhasil mereka raih setelah Bolivia gagal mengalahkan Uruguay dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL 2026. Norwegia ganyang Israel. Bermain di Nakkjerde Stadium, Norwegia berhasil menang 2-4 dari Israel. Keempat gol Norwegia dicetak oleh David Moller di menit ke-39, Alexander Sørloth di menit ke-59, Christopher Ayer di menit ke-65, dan Erling Haaland di menit ke-83. Dengan hasil ini, Norwegia memimpin grup I dengan raihan 6 poin. Hasil lengkap kualifikasi Piala Dunia zona Eropa hari ini. Moldova kalah 2-3 dari Estonia, Liechtenstein kalah 0-2 dari Kazakhstan, Gibraltar kalah 0-4 dari Ceko, Montenegro menang 1-0 atas Kepulauan Faroe, Makedonia Utara bermain imbang 1-1 dengan Wales. Kesuburan Haaland di timnas Norwegia. Haaland berhasil menyumbangkan 1 gol kalau Norwegia mencukur Israel. Tambahan 1 gol tersebut membuat Haaland sudah mencetak 41 gol bersama timnas Norwegia. Hebatnya lagi, ia bisa mencetak 41 gol tersebut hanya dalam 40 pertandingan. Gyökeres sudah sepakat tinggalkan Sporting Lisbon. Striker asal Swedia Viktor Gyökeres dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Sporting Lisbon untuk meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Disebutkan bahwa Viktor Gyökeres bisa hengkang jika ada tawaran di kisaran 50 juta hingga 58 juta pound sterling. Kesepakatan ini menjadi kabar baik bagi klub-klub peminatnya. Performa Gyökeres selama 2 musim terakhir menunjukkan bahwa ia adalah salah satu striker paling mematikan di Eropa. Jadon Sancho menuju jalan pulang ke Jerman. Jadon Sancho kembali menjadi buah bibir di bursa transfer musim panas ini. Dia mungkin meninggalkan Chelsea, tetapi Manchester United juga tidak mau menerimanya kembali. Setelah performanya di Chelsea terus menurun sejak Januari, Borussia Dortmund dikabarkan tertarik membawa pulang mantan bintang mereka tersebut. Jika Chelsea memutuskan membeli Sancho terlebih dahulu, mereka bisa langsung menjualnya. Namun jika opsi 5 juta pound sterling untuk membatalkan transfer dipilih, Dortmund akan berburu langsung ke MU. Ruben Amorim diberi kebebasan hapus 10 nama dari skuad.
Manchester United bersiap melakukan transformasi besar-besaran musim panas ini di bawah arahan manajer baru Ruben Amorim. Sir Jim Ratcliffe dan Ineos kini memberi Amorim kendali penuh untuk merombak skuad dengan 10 pemain berpotensi dilepas. Langkah ini bertujuan membebaskan dana besar untuk rekrutan pemain pilihan Amorim sekaligus memastikan MU lebih kompetitif musim depan. Amorim sadar bahwa untuk menarik pemain top, MU harus bisa menawarkan kompetisi Eropa musim depan. Brand White pertimbangkan pergi dari Everton. Bintang Everton, Jarrad Brand-White disebut mulai memikirkan soal masa depannya bersama The Toffees setelah namanya tak dipanggil masuk tim nasional Inggris pada jeda internasional bulan Maret ini. Ia merasa bahwa bermain di tim dengan reputasi lebih besar bisa meningkatkan peluangnya masuk lagi timnas Inggris. Bukan cuma tim Premier League, tetapi sejumlah raksasa Eropa turut meminati jasa Brand-White sekarang. Virgil van Dijk ingin lanjutkan karir di luar Inggris. Kapten Liverpool Virgil van Dijk dikabarkan telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Reds di akhir musim ini dan melanjutkan karir di luar Inggris. Baru-baru ini Van Dijk terlihat berbincang dengan petinggi PSG setelah kekalahan timnya dari klub Prancis itu di Anfield. Pertemuan ini memicu rumor tentang potensi kepindahan Van Dijk ke ibu kota Prancis dan laporan terbaru menunjukkan bahwa PSG mungkin tertarik merekrutnya sebagai bagian dari perombakan lini pertahanan mereka. PSG mulai mundur dalam perburuan Osimhen. PSG sempat menyatakan ketertarikan pada Victor Osimhen, namun untuk saat ini potensi mereka membawa pemain asal Nigeria ke Paris terbilang hampir tak ada, meski rumor yang mengitari keduanya sempat lumayan kencang benderang. Namun untuk kedatangan Osimhen, keinginan tersebut hadir dari Luis Campos, bukan dari Enrique. Sosok asal Spanyol itu justru mampu memaksimalkan potensi Dembele sebagai pemain nomor 9 dan dampaknya lumayan terasa di tim. Napoli tidak khawatir soal rumor kepergian Conte. Antonio Conte berhasil menyulap Napoli kembali menjadi tim papan atas Italia musim ini dalam waktu cepat setelah mengalami penurunan signifikan sejak meraih Scudetto Serie A 2 musim lalu. Keberhasilan Conte membawa Napoli bangkit ini dikabarkan membuat sejumlah tim tertarik menggodanya pergi musim depan. Tetapi Napoli tidak terlalu khawatir dengan masa depan seorang Conte. Partenopei masih percaya Conte tak akan kemana-mana, setidaknya sampai kontraknya selesai nanti. Real Sociedad siap permanenkan jasa punggawa West Ham. Real Sociedad disebut siap membuka penawaran pada West Ham United untuk mempermanenkan Nayef Aguerd. Pemain asal Maroko itu memang tengah tampil apik bersama tim dan ia merupakan surplus bagi The Hammers. Sejauh ini sang pemain sudah mengepak 34 laga di lintas kompetisi. Sociedad harus membuka negosiasi pada Hammers guna menanyakan ketersediaan sang pemain. Ada kabar jika Hammers siap membawanya pulang lantaran Graham Potter selaku juru taktik memasukkan namanya ke dalam rencana tim. Robert Lewandowski akan bermain saat lawan Osasuna. Barcelona diperkirakan akan menurunkan Robert Lewandowski sebagai penyerang utama saat melawan Osasuna. Meskipun ada kekhawatiran baru-baru ini tentang kebugarannya. Waktu bermain yang terbatas dapat terbukti bermanfaat bagi Barcelona karena memberinya waktu istirahat tambahan menjelang serangkaian pertandingan penting. Mengingat penampilannya yang singkat bersama Polandia, ia sekarang kemungkinan akan menjadi starter di lini serang.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, geng!